kita klik tombol unduh, kemudian bukti dari pendaftaran kita ini nanti teman-teman bisa ambil, bisa disodorkan ke kalau misalkan kita membuatnya itu adalah di Polres, berarti ke Polres ya. Kalau ke Polsek ya Polsek. Baiklah sobat semuanya, nantinya kita akan mengikuti pemberkasan P3K Guru 2022, yang mana di sini salah satu persyaratannya ini adalah kita harus mengupload file scan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK yang asli dan juga masih berlaku. Nah, nanti kita akan melakukan pemberkasan sesuai dengan jadwalnya. Nah, pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru dan juga tutorial bagaimanakah syarat dan juga cara membuat SKCK secara online, dan juga tentunya anti ribet untuk pemberkasan P3K tahun 2022 yang perlu teman-teman guru honorer ketahui ya. Dan di sini nanti dengan kita melakukan online untuk mendaftar SKCK, nanti kita tinggal mengambil saja di Polres terdekat. Bagaimanakah tutorialnya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini pertama-tama untuk membuat SKCK secara online ini adalah kita bisa mengecek persyaratannya juga pada linknya ya. Di sini kita di bagian Google ini kita bisa ketikkan yaitu SKCK. Nah ini teman-teman, untuk linknya adalah skck.polri.go.id. Kemudian teman-teman bisa klik enter saja. Berikutnya kita akan diarahkan menuju ke portal untuk mendaftar dan juga mendapatkan SKCK secara online. Nah, SKCK itu adalah merupakan akronim dari surat keterangan catatan kepolisian ya teman. Yang mana di sini terkait tentang SKCK itu adalah sebenarnya surat keterangan catatan kepolisian atau biasa disingkat dengan SKCK. Inilah surat keterangan resmi yang diterbitkan oleh Polri. Ini memiliki fungsi intelkam kepada seorang pemohon atau warga masyarakat yang menerangkan yaitu adanya catatan suatu individu itu bersangkutan dengan kriminalitas ataupun juga kejahatan. Kemudian untuk masa berlaku dari SKCK ini adalah nanti 6 bulan sejak tanggal yang diterbitkan. Jika telah melewati masa berlakunya itu nanti bisa diperpanjang ya jika dirasa perlu. Kemudian untuk tata cara permohonan memperoleh SKCK ini dapat dilakukan dengan cara mendaftar secara langsung di loket pelayanan SKCK setiap kantor polisi. Bisa di Polsek, Polres, atau juga di Polda ya, bisa juga di Mabes Polri teman-teman. Kemudian membawa dokumen persyaratan serta mengisi formulir yang telah disiapkan ya oleh petugas, atau mendaftar secara online dengan cara mengunggah dokumen yang dipersyaratkan serta mengisi form yang tersedia sesuai dengan urutan. Nah, sobat-sobatnya, untuk kita memulai untuk mendaftar untuk mendapatkan SKCK ini, maka di sini kita bisa klik saja ya di bagian ini, yaitu untuk form pendaftaran. Namun di sini teman perlu ketahui bersama untuk syarat dan juga ketentuan dari pembuatan SKCK ini tentunya dari tingkatan-tingkatan kantor polisi ini nanti akan berbeda, yaitu untuk di sini adalah warga negara Indonesia itulah seperti ini. Kemudian untuk warga negara asing. Kemudian di sini untuk tingkatan yang Polda, di sini kita bisa cek ya untuk persyaratannya. Nah, ini teman, ini persyaratan untuk di Polda. Kemudian kalau misalkan di Polres, ini biasanya kalau untuk keperluan P3K, pemberkasan dan juga CPNS ini kan biasanya di Polres ya teman. Ini adalah kita siapkan yaitu fotokopi KTP dengan menunjukkan KTP aslinya, kemudian akte lahir, surat kenal lahir atau ijazah, surat nikah, kemudian fotokopi KK, kemudian dokumen sidik jari atau rumus sidik jari, kemudian fotokopi kartu identitas dan seterusnya ini, kemudian pas foto teman-teman yang nanti kita bisa upload. Nah, di sini biasanya kalau misalkan untuk pemberkasan ini adalah kita mengambilnya, mencarinya adalah di Polres. Nah, selanjutnya di sini untuk memulai kita melakukan pendaftaran secara online, maka teman-teman bisa klik saja ya di sini ya di bagian form pendaftaran. Nah, di sini kita bisa klik di bagian form pendaftaran. Selanjutnya di sini nanti kita akan diarahkan menuju ke bagian yang pertama, ini adalah untuk satuan wilayah. Nah, pada bagian tab yang pertama di sini teman-teman bisa pilih ya. Silakan pilih jenis keperluan pembuatan SKCK sesuai dengan tingkat kewenangan yang diperlukan. Ini adalah kalau misalkan untuk pemberkasan ini adalah kita itu pilihnya itu adalah biasanya mendaftar CPNS.
Nah, seperti ini mendaftar atau melamar sebagai PNS. Kalau misalkan di sini P3K itu ada nggak nih? Belum ada ya. Ini adalah kalau di tahun kemarin teman-teman yang sudah lulus ini adalah kemarin tuh mendaftar sebagai PNS seperti ini, yaitu untuk keperluan pemberkasan ya teman. Nah, kemudian di sini teman-teman silahkan pilih, yaitu untuk berikutnya ini adalah dipilih pilih satuan wilayah ya. Pilih satuan wilayah untuk pembuatan pemrosesan nanti. Kemudian setelah itu nanti setelah kita memilih wilayahnya, ini adalah kita di Jatim atau Jabar atau Jateng dan seterusnya, itu nanti akan difilter yaitu untuk yang Polresnya. Kalau misalkan saya itu memilihnya di sini adalah Jawa Timur ya, karena saya di Ngawi, berarti saya pilihnya adalah di sini Jawa Timur. Otomatis nanti akan ditunjukkan untuk di sini itu wilayahnya di Kabupaten Ngawi. Kemudian kalau misalkan saya tinggalnya itu di Sragen, ini kalau misalkan saya ketikkan di sini pilih yang Jawa Timur, sudah pasti di sini tidak akan muncul ya untuk di Kabupaten Ngawinya. Nah, selanjutnya di sini teman-teman silahkan isikan data alamat ya sesuai dengan identitas yang ada di KTP teman-teman. Ini silahkan diisikan di sini secara lengkap sesuai dengan data yang ada di KTP. Kemudian di sini masukkan juga yaitu untuk RT sesuai KTP, kemudian RW sesuai dengan KTP. Kemudian di sini adalah teman-teman silahkan pilih yaitu untuk provinsinya ya. Kalian klik saja di sini, nanti akan ditunjukkan untuk provinsinya di mana. Kemudian di sini untuk kabupatennya, kemudian kecamatan, kemudian juga untuk kelurahan sesuai dengan KTP kita. Dan selanjutnya di sini kita pilih kelurahan, kemudian nanti kita pilih untuk ada dua opsi ya. Nanti ada dua opsi, yaitu cara bayarnya bisa pakai virtual akun atau juga bisa membayar tunai di loket ketika nanti kita itu mengambil SKCK-nya. Nah, selanjutnya di sini setelah kita masukkan datanya nanti akan ada dua opsi ya. Kita pilih bayar di loket secara tunai ataukah kita pakai Briva. Nah, ini kalau Briva, kemudian dia kalau misalkan kita itu memakai tunai. Kalau misalkan kita pakai Briva, teman-teman silahkan masukkan ya. Di sini ada atas nama rekeningnya. Kemudian misalkan saya ingin memakai pembayaran untuk yang loket saja, ini bisa nanti ketika sambil mengambil. Kemudian setelah itu teman-teman bisa klik selanjutnya ya. Kita klik lanjutkan. Setelah itu teman-teman di sini silahkan masukkan nama lengkapnya ya. Dan ingat ini adalah nama lengkap dan data-data kita. Ini sesuai dengan KTP kita. Nah, kita masukkan nama lengkapnya, ditulis di sini untuk nama lengkapnya. Kemudian setelah kita masukkan nama lengkap, di sini kita teman-teman silahkan memasukkan untuk tempat lahirnya, kemudian tanggal lahirnya. Selanjutnya di sini untuk jenis kelamin silahkan teman-teman pilih jenis kelaminnya, status perkawinan, kemudian juga kewarganegaraan. Kemudian pilih agama, nanti kita klik di sini ya menu drop down ini. Kemudian untuk yang pekerjaannya saat ini sebagai apa. Kemudian masukkan nomor HP atau nomor telepon kita. Kemudian teman-teman klik di sini untuk mengupload foto ya. Untuk mengupload foto kalian bisa klik pilih foto. Nah, di sini untuk fotonya yang berpakaian sopan ya dan juga berkerah. Kemudian foto ini tidak menggunakan aksesoris wajah apapun. Misalkan kacamata, ini kita lepas dulu ya teman-teman. Kemudian kalau misalkan teman-teman memakai kumis palsu, misalkan ini bisa dilepas dulu ya, karena kita nggak boleh menggunakan aksesoris wajah apapun. Dan selanjutnya di sini teman-teman silahkan memasukkan data-data yang diperlukan dan diminta ya. Ini seperti kabupaten, provinsi kalau misalkan belum terisi. Kemudian teman-teman memasukkan nomor eKTP ya atau nomor induk KTP-nya. Kemudian masukkan nomor kartu keluarga, kemudian teman-teman memasukkan nomor paspor ya. Kalau nomor kitab ini kalau misalkan nggak ada, ini kita bisa kosongkan ya. Nanti kalau misalkan sudah selesai, maka teman-teman di sini bisa klik melanjutkan. Berikutnya teman-teman memasukkan data saudara kandungnya ya. Nah, di sini kita bisa masukkan untuk saudaranya, ini saudara kandung ataukah saudara tiri. Nah, kita masukkan nama lengkapnya, kemudian umurnya, kemudian pilih agamanya. Nah, semuanya diisikan untuk data-datanya. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita ingin menambah, untuk ini adalah tombol untuk menambah saudara ya. Kemudian untuk tombol kita itu menghapus, misalkan tidak jadi kita masukkan seperti itu. Nah, kalau misalkan sudah oke, maka teman-teman bisa klik selanjutnya. Berikutnya teman-teman mengisikan yaitu pada bagian pendidikan ya. Data pendidikannya ini kita isikan mulai tingkat paling dasar sampai paling atas. Nah, misalkan kita pilih dari SD dulu ya. Kita dari pilih tingkat dasar, kemudian masukkan nama sekolahnya, kemudian
provinsi mana, kabupaten mana, kemudian kita itu tahun berapa. Ini adalah kita isikan semua ya, mulai dari bawah sampai di atasnya teman-teman. Kemudian setelah kita selesai mengisikan data pendidikan, ini kita memasukkan yaitu data pada bagian perkara pidana ya. Nah, perkara pidana ini adalah yang harapan kita tentunya di sini tidak pernah teman-teman. Nah, tidak pernah. Kemudian untuk pelanggaran juga tidak pernah. Setelah itu kita bisa klik lanjut. Langkah berikutnya di sini kita masukkan ciri-ciri fisik kita ya teman-teman ya. Nah, sesuai dengan form isiannya ini kita isi untuk gigi kita itu bagaimana, kemudian untuk mata bagaimana, tentunya kita bisa isikan sesuai dengan formulir yang diminta. Kemudian untuk langkah berikutnya inilah kita masuk pada bagian tab lampiran ya. Pada lampiran ini teman-teman mengupload berkas-berkas yang diminta ya pada isian formulir ini. Nah, di sini yang pertama ini adalah kita mengupload file KTP ya. File KTP kita upload di sini. Nah, di sini kalau misalkan kita sudah upload, maka di sini akan ada tombol yaitu ubah ya atau hapus. Nah, selanjutnya untuk paspor, kalau misalkan teman-teman memiliki ini bisa pilih untuk dilampirkan. Kalau misalkan tidak, kita biarkan. Kemudian di sini kartu keluarga ya, kartu keluarga. Nah, di sini kalau misalkan fotonya itu lebih dari 1 MB, maka di sini teman-teman tidak akan bisa tersimpan seperti ini ya. Ini adalah silahkan dikompres dulu untuk filenya. Yang mana di sini hanya menerima file PNG, JPG atau JPEG ya yang dapat diunggah teman-teman. Jadi dalam bentuk foto. Kemudian teman-teman silahkan memasukkan untuk akte lahirnya atau ijazah. Kemudian teman-teman masukkan sidik jari kalau misalkan memiliki ya. Kalau misalkan ingin memiliki, teman-teman bisa berkunjung ke kantor polisi terdekat untuk meminta kira-kira sidik jarinya itu seperti apa. Nanti kita bisa masukkan ya per codingnya di sini. Nah, setelah itu teman-teman bisa klik lanjutkan ya untuk kita melanjutkan kepada bagian berikutnya. Kemudian pada bagian keterangan berikutnya ini, maka teman-teman di sini silakan dimasukkan saja ya untuk informasi lainnya jika memiliki. Yaitu misalkan riwayat pekerjaan atau negara yang pernah dikunjungi, sebutkan ini ya kita berapa. Nah, ini kita bisa masukkan, kemudian kita bisa masukkan alamat emailnya, kemudian di sini kita bisa checklist ya untuk keterangannya. Kemudian ada sponsor apakah tidak, kemudian alamat sponsor di mana. Berikutnya kalau misalkan sudah fix semua, maka di sini teman-teman bisa klik proses ya teman-teman. Dan berikutnya di sini kita akan, kalau misalkan sudah diproses, maka kita tunggu dulu ya, ini sedang proses. Ini kita pantau dulu, pastikan sinyalnya yang bagus ya. Nah, selanjutnya teman-teman kalau misalkan sudah diproses, maka teman-teman akan mendapatkan tampilan yang seperti ini ya. Inilah tampilan ketika sudah diproses, maka teman-teman di sini nanti kita unduh ya. Kita unduh di sini. Kita klik tombol unduh, kemudian bukti dari pendaftaran kita ini nanti teman-teman bisa ambil, bisa disodorkan ke kalau misalkan kita membuatnya itu adalah di Polres, berarti ke Polres ya. Kalau ke Polsek ke Polsek. Kalau misalkan untuk pemberkasan P3K atau CPNS inilah di Polres. Jadi kita bawa dari file hasil unduhan ini, kita tunjukkan pada loketnya. Kalau misalkan kita sudah mendaftar membayar menggunakan virtual akun, maka di sana nanti kita nggak perlu untuk melakukan pembayaran lagi ya. Dan di sini kita sudah transfer melalui Priva, melalui transfer online. Oke, demikian sobat semuanya untuk cara mudah membuat SKCK secara online.